Halo sahabat siaga, selamat datang di podcast Rusa, Ruang Sahabat Siaga. BTW nih, sekarang kan lagi musim hujan. Biasanya akhirannya katanya yang berberan itu, misalkan Oktober, November, Desember, ini musim hujan. Ada kaitannya dengan air-air, basah-basah lah kayak gitu ya. Nah di samping itu, biasanya ada terjangkit penyakit juga nih. Penyakitnya diantaranya misalkan demam berdarah, sakit tenggorokan, dan diare. Nah, sahabat siaga, mau tahu nggak tips and trick nih biar kita lebih sehat lagi, fit lagi di musim hujan ini? Sekarang kita kedatangan narasumber yang hebat banget. Kalau misalkan dilihat dari latar belakangnya ini bagus banget pokoknya Maya. Ini dia narasumber terbaik kita, yaitu Dr. Devan. Halo Dr. Devan, sehat dok? Halo Jeki, alhamdulillah baik. Halo sahabat siaga semuanya. Oke dok, menyinggung terkait dari tadi saya opening dok nih ya. Kayak misalkan musim hujan nih dok ya. Terus ada penyakit-penyakit juga. Tadi kayak misalkan tadi saya sebutkan kayak DBD, lalu flu, lalu misalkan sakit tenggorokan dan diare nih. Mungkin bisa dijelaskan lebih terperinci lagi dok. Karena dokter mungkin lebih tahu gimana apa aja gitu dok kayak penyakit-penyakitnya. Lalu tips and triknya gimana misalkan sahabat siaga ini biar lebih sehat dan fit Tetap lagi fit gitu dok ya. ya. Pencegahannya dan lain-lain gitu. Betul dok, boleh dok dijelaskan ke sahabat siaga. Oke, mungkin karena ini lagi musim penghujan ya. Betul dok. Tentunya banyak penyakit nih Betul. yang bisa mengenai diri kita gitu ya. Jika imunitas kita turun gitu Betul, ya. betul. Yang pertama ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernafasan atas. Oke. Itu kan terjadi biasanya akibat imun kita yang turun ya. Karena kita kehujanan, kena banjir dan lain-lain. Otomatis imun kita drop gitu ya. Ketika imun kita drop, virus atau bakteri gampang sekali terkena, terutama di saluran pernafasan gitu. Oke. Sehingga dan lagi ketika musim hujan tuh virus di udara tuh lebih banyak dibanding biasanya. Sehingga gampang sekali untuk tertera penyakit ISPA ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa terkena DBD. Kenapa DBD? Karena kan ketika DBD banyak tuh ketika curah hujan tinggi, genangan air tuh di mana-mana. Terutama di penampungan-penampungan air seperti misalkan di ember, bak ataupun sumur atau apapun itu ya, penampungan air di sekitar rumah kita. Ketika itu tidak ditutup atau tidak dikuras, itu akan nyamuk itu bisa menanam jentik-jentik nyamuknya di sana, sehingga itu, dok, ya? Jadi populasi nyamuknya bisa makin banyak lah gitu ketika musim hujan. Makanya cara pencegahannya yaitu dengan cara 3M gitu. 3M, itu udah mungkin sahabat siaga juga sudah familiar dengan istilah ini. Menguras, kemudian jika ada sampah mengubur. Gitu ya. Dan juga menutup semua penampungan air yang terbuka gitu, sehingga si nyamuknya tidak bisa menyimpan jentik-jentik telur-telur nyamuknya itu gitu, sehingga tidak bisa berkembang biak dengan lancar lah intinya kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang selain DBD lagi bisa terkena diare. Kenapa diare? Yaitu karena ketika hujan, air kotor dan lain-lain, tangan kita kotor misalkan ya, terus kita makan sembarangan tanpa mencuci tangan dan lain-lain, otomatis saluran pencernaan kita nanti yang kena gitu ya. Bisa seperti mual muntah, kemudian ada diare juga. Itu akibat yaitu higienitas atau sanitasi yang kurang gitu, akibat musim hujan ini gitu. Dengan makanya cara pencegahannya jangan lupa cuci tangan setiap mau makan atau mau minum atau apapun itu. Gitu. Kemudian nah sekarang tuh beberapa minggu yang lalu mungkin banyak ya di beberapa daerah gitu ya terjadi banjir dan lain-lain. Nah ini salah satu penyakit yang ada ketika banjir juga, namanya leptospirosis. Itu biasanya diakibatkan oleh kencing tikus gitu kan. Kalau lagi banjir tuh tikus banyak ya. Tikus ya, betul. Gitu. Kencing tikus, makanya ketika banjir disarankan kita harus menggunakan sepatu boot gitu ya. Jadi biar jangan langsung banyak kan warga-warga tuh malah berenang gitu. Banjir gitu ya. Gitu mandi gitu, malah apalagi anak kecil gitu ya, jadi ya. kesempatan. Nah justru itu tuh bakteri leptospiro ini tuh bisa banget untuk menginfeksi tubuh kita gitu. Dari genangan banjir tadi. Dari genangan banjir tadi gitu. Nah gejala dari bakteri penyakit leptospirosis ini tuh yang pertama pasti tentu ada demam, kemudian otot seluruh tubuh tuh kada linu-linu gitu ya. Ada mual muntah juga, ada diare juga. Jadi ini emang bakterinya lumayan bahaya gitu ya. Jadi harus hati-hati gitu sebetulnya. Makanya ketika kita sudah
kadang kan di jalan ada banjir Betul, sedikit Dok, kalau naik betul, motor betul. atau apa gitu ya. Setelah itu wajib kita cuci tubuh gitu ya. Apalagi bagusnya mandi sih gitu Mandi sebetulnya. bagus. Gitu karena ya takutnya kita nggak tahu kan air genangan itu dari gotnya kayak gimana gitu kan, yang ditakutkan itu karena dari kencing dari tikus itu si leptospirosis itu awal transmisi gitu ya. bakterinya. Oke. Ya dok itu. Jadi kalau saya pribadi nih dok ya. Jadi kayak misalkan saya ngerasanya tiap musim hujan tuh kayak sakit badan gitu dok. Kayak misalkan gak enak badan aja gitu sama kelayangan pusing-pusing gitu. Itu mungkin bisa aja sebabnya kayak tadi yang dokter sebutkan. Ya betul. Biasanya kan ya itu tadi ketika kita sering terpapar hujan gitu ya, kondisi kadang panas, kadang dingin gitu kan ya. Itu imunitas kita pasti turun gitu. Ya. Makanya kita harus mencegah dengan cara ya tadi meningkatkan imunitas kita gitu ya, bisa minum vitamin. Tentunya harus dibarengi dengan makanan yang sehat juga gitu ya, banyakin sayur, buah-buahan gitu, makan makanan yang bergizi ya seperti daging, ikan, ayam dan lain-lain gitu. Nah, itu dia sahabat siaga. Penjelasan dari Dokter Devan nih terkait penyakitnya apa aja. Lalu tadi juga pas terakhir dijelaskan juga buat kayak misalkan tips and triknya gimana nih cara pencegahannya kayak gimana, misalkan tuh meningkatkan imunitas, makannya yang benar juga, lalu minumnya juga tuh dijaga juga air putihnya juga ya sahabat siaga ya. Nah sekarang mau ada closing statement nih dari Dokter Devan nih. Baik sahabat siaga, ini merupakan tips and trik menjaga kesehatan dan agar terhindar dari penyakit-penyakit tadi yang sudah kita bahas ya bersama. Yang pertama, tentunya kita harus menjaga imunitas tubuh dengan cara apa? Minum vitamin, makan makanan yang bergizi, sayuran, buah, daging ikan, dan lain-lain. Tentunya harus banyak minum air putih juga agar imunitas kita baik, bisa terhindar dari infeksi saluran pernafasan atas gitu. Kemudian yang kedua, untuk menghindari DBD, tadi dengan cara 3M tadi ya, mengubur, menutup, dan juga menguras genangan air ya, ataupun air apapun yang ada di rumah gitu. Kemudian yang ketiga, ketika ada banjir, disarankan untuk menggunakan sepatu boots ya, atau jika misalkan banjirnya hanya kecil, kita hanya keciprat air banjir dari got dan lain-lain, itu disarankan untuk secepatnya untuk dibersihkan, lebih baik lagi mandi agar terhindar dari penyakit leptospirosis tadi. Kemudian yang terakhir, menjaga higienitas makanan yang pastinya ketika lagi hujan atau banjir bisa jadi air itu kan kotor ya, mungkin tangan kita juga kotor, ketika makan kita harus cuci tangan dan lain-lain karena jika tidak bisa terjadi diare, mual muntah dan sebagainya. Mungkin itu aja tips dari saya yang bisa saya sampaikan sahabat siaga. Oke Dokter Devan, terima kasih Sama-sama atas waktunya sudah menyempatkan ke podcast kami Rusa Ruang Sahabat Siaga nih. Jadi sahabat siaga udah ngerti belum tips and triknya kayak gimana, lalu cara mengantisipasinya juga kayak gimana. Tadi udah dijelasin nih sama Dokter Devan nih. Sekarang mau tahu nggak informasi lebih lanjut lagi kayak gimana? Jangan lupa follow sosial media kami ya di bawah ini. Bye-bye sahabat siaga.